Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara, pemain timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta jelang laga lawan Arab Saudi besok. Namun Kevin Dix tidak terlihat dalam latihan itu. Ia harus absen karena cedera. Pemain belakang FC Copenhagen di Liga Denmark itu belum pulih dari cedera kaki yang dialaminya ketika membela skuad Garuda melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat lalu. Kevin Dix sudah menjalani pemeriksaan dan hanya menderita cedera ringan. Namun, Kevin Dix tetap diragukan untuk memperkuat timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdong menegaskan para pemain bersemangat untuk meraih kemenangan dalam laga melawan Arab Saudi besok, meski kalah 0-4 dari Jepang. Calvin Verdong menyebut mental para pemain timnas sudah kembali bangkit. It's strong. It's positive again. We speak with each other. We had a meeting, and yeah, what I said before. We reflect on the game against Japan, and we still together as a team. Everybody support each other, and I think that's the most important. The game against Saudi is a really important game. I think we have to win this game. I think especially at home here. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan peluang Eliano Reinders masuk skuad timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi akan ditentukan dalam latihan terakhir hari ini. Sumarji menyebut keputusan terakhir akan ada di tangan pelatih Shin Tae-yong. Eliano Reinders dicoret Shin Tae-yong dari daftar 23 pemain untuk melawan timnas Jepang pada Jumat lalu. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun tersebut juga gagal menembus line up timnas Indonesia ketika kalah 1-2 dari timnas Tiongkok pada 15 Oktober 2024. Ya, semua tergantung kepada Coach Shin. Ya, main dan tidak Eliano kan? Ya, kita lihat nanti. Ya. Eliano pribadi yang sangat baik dan dia berusaha untuk bisa menerima, ya, tidak dimasukkan dalam skuad, dan itu sudah dia perbaiki dan dia tetap semangat, dia tetap berusaha menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya dia. Kita akan lihat dan bandingkan dua pelatih yang akan memimpin skuadnya masing-masing di pertandingan besok. Ada Shin Tae-yong yang menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2019. Dia mendampingi timnas di 51 pertandingan di semua kejuaraan, mempersembahkan 24 kemenangan, 13 seri, dan 15 kalah. Sementara Arab Saudi dilatih Hervé Renard, dia memimpin skuadnya di 46 pertandingan. Hasilnya 20 menang, 11 seri, dan 15 kalah. Selanjutnya, saudara, Indonesia dan Arab Saudi sudah 15 kali bertemu dalam berbagai kejuaraan. Hasilnya, Arab Saudi menang 11 kali dan seri 4 kali. Sementara Indonesia tidak pernah menang lawan Arab Saudi. Skuad Garuda masih mengandalkan penjaga gawang Martin Paes. Selama membela timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Martin Paes sudah kebobolan 9 gol. Sementara Arab Saudi mengandalkan Muhammad Alowais dia baru kebobolan 5 gol selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, sementara untuk pemain depan di skuad Garuda ada nama Rafael Strijk yang sudah mencetak 1 gol ke gawang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Arab Saudi mengandalkan pemain depan Saleh Al-Shehri yang sudah mengoleksi 3 gol. Nah, Ketum PSSI Erick Thohir meminta pelatih dan pemain timnas Indonesia untuk melakukan introspeksi jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi. Erick Thohir menegaskan, evaluasi menyeluruh baru akan dilakukan setelah laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saudi ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin, dan tentu setelah game dengan Saudi ini seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka,
ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Gitu dong. Ya dong, kalau nggak percaya ya selesai dong. Kan proyek ini yang kita bangun. Timnas